kuadrat. Tiap domen kita bagi saja menjadi 4 kuadrat. Di hipokondrium dexter apa di sini? Ada organ apa? Di sini epigastrium ya. Nah, ada gaster lah. Di sini ada limfa atau dien. Terus di sini renal dexter. Di sini umbicus. Di sini renal. Di sini appendix. Di sini vesika urinaria. Di sini adalah rectum atau saya ulang ya, ada hepar, gaster, limfa atau organ-organnya ya, limfa, vesika urinaria, kemudian ada rectum dan oke, di abdomen perhatikan yang di bawah 150 cm bisa berdiri supaya yang di belakang bisa maju. Yang pendek-pendek maksudnya di sini nih berjejer supaya yang di belakang bisa maju. Apa jadi ini? Ayo ke papa sini. Fotonya pun. Nah, perhatikan. Sorry ya, satu red ya. Perhatikan. Joy nanti kirim ke grup. Duduk aja sih. Sembilan kuadrat. Videoin, nah, videoin bos. Ya kok bedan kok. Kirim bos. Kirim bos. Bos. Boleh mau videoin. Disco. Buat main catur. Nah, yang pertama adalah inspeksi. Apa kita inspeksi? Bantu dibaca. Inspeksi, tak? PDF-nya. Apa sih dia? Coba perutnya stand. Kelihatan yang dipusar, Cok. Kulit umbilikus. Elah. Bantuin kok. Oke, perhatikan. Apa yang kita inspeksi? Perhatikan bentuk abdomen. Perhatikan dulu, jangan dulu mereka. Perhatikan. Perhatikan bentuk abdomen. Bentuknya apakah ada pembengkakan, apakah ada asites, apa lagi? Asites itu apa? Asites. Adanya penumpukan cairan dalam rongga peritoneum dan rongga abdomen. Biasanya dapatkan banyak pada pasien-pasien dengan penyakit apa? Gangguan pada hepar. Diakibatkan karena apa? Yang kuning-kuning itu apa? Ya, hepatitis. Tapi dia menghasilkan apa? Asitesnya karena apa? Ya, sirosis menyebabkan apa? Sehingga muncul asites. Sehingga terjadi perbedaan antara sehingga cairan dalam vaskular keluar ke intravaskular, ke ekstravaskular. Ya, cek sendiri. Nah, sekarang itu yang kita lihat apakah ada asites, apakah ada pembengkakan, bagaimana warnanya, apakah ada memar. Hati-hati pada pasien dengan kecurigaan trauma pada abdomen, misalnya di pasien kecelakaan, kemudian ditemukan ini bukan memar, ini memar nggak nih? Ini bukan memar ya, ada memar nih. Hati-hati, kenapa? Jika ada memar, hati-hati adanya perdarahan intraabdominalis, ada perdarahan di dalam yang kadang kita abaikan. Kadang tiba-tiba pasien sudah membuncit perutnya karena ada darah, baru sadar, oh ada perdarahan. Ternyata di sini ada memar. Ya, itu hati-hati. Yang kedua, jika ada memar, kita patut curigai adanya apa? Kerusakan pada organ di dalamnya, misalnya di kuadran sini, kuadran tengah kanan, kemungkinannya apa? Di daerah renal dexter. Oke, tadi inspeksi. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita auskultasi untuk apa? Mendengarkan bising usus atau motilitas atau pergerakan usus.
Berapa normalnya? 34. 5 sampai ini. 5 sampai berapa? Setiap 5 detik sampai 12 detik akan muncul satu pergerakan atau bising khusus, atau dalam 1 menit berapa? Ada yang mengatakan berapa? Ada yang mengatakan 4 sampai 30 kali per menit. Jika lebih dari 30 kali per menit, atau tergantung buku yang kita baca ya, ada yang mengatakan sampai 34, yang saya berikan itu sampai 34. Jika lebih dari 30 kali per menit, maka apa yang terjadi? Diare. Jika kurang, konstipasi. Itu ya, dia auskultasi ya. Selebihnya kita mendengarkan bunyi orto dan sebagainya, itu enggak kita pelajari. Sekarang kita di palpasi. Apa yang kita palpasi adalah pertama palpasi hepar. Coba dibuka palpasi heparnya. Palpasi hepar yang pertama kita lakukan adalah ingin melihat apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada tenderness atau tidak. Caranya adalah taruh tangan kita seperti ini. Maaf ya Pak, kita periksa di mana? Ingat posisi hepar ada di mana? Di ICS 11 sampai 12, setengahnya ya, selebihnya dari bawah sini. Kita gunakan tangan kita seperti ini. Maaf Pak, tarik nafas dalam. Jika ada nyeri, disampaikan ya. Kalau orang kurus biasanya agak teraba. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Terus kita tekan. Emang sakit? Kalau sakit betul nih harus cek heparnya. Bener. Banyak mancing. Ya. Pura-pura normal. Nah, sambil kita cek apakah ada nyeri tekan, perhatikan ekspresinya pasiennya. Ya. Ngantuk. Oke, itu satu. Yang kedua adalah kita periksa dengan cara seperti ini. Angkat lah. Yang kedua kita palpasi hepar. Caranya tangan yang tidak dominan, ini tangan kiri, taruh di bawah. Kamu relax saja. Relax, jangan gerak. Turunkan. Nah. Nanti saya ngangkat. Nah, kita taruh tangan kita di bawah IG 11-12 kita. Kita angkat ke atas nih. Ini ya. Terus kita tekan. Kamu jangan mengangkat, relax. Ini kelihatan kok kalau nggak relax, ini saya rasa di sini. Nah, angkat. Santai. Lepaskan perutnya turun. Ini udah. Nah, terus kita palpasi. Tarik napas dalam. Buang. Tarik napas dalam. Tarik napas dalam nggak tahu. Tarik napas dalam. Napas dalam. Nah, oke, buang. Perlahan tarik lagi. Kita angkat, kita berapa? Ya. Apakah ada pembesaran hepar atau tidak? Dan apakah ada nyeri tekan atau tidak? Jadi ini manuvernya seperti ini ya, kita angkat. Dan kita palpasi. Aman Jan? Dah? Aman. Itu di hepar. Di hepar. Jadi satu, kita Di cek. kuadran 1. Ini ya, apakah ada nyeri tekan atau tenderness? Apa tulis? Kemudian sekarang kita periksa ginjal sebelah kanan. Posisinya hampir sama. Kita angkat tangan yang tidak dominan di bawah. Kemudian pakai tangan yang dominan, tarik napas dalam, buang 3 kali. Pelan-pelan saja. Oke, tarik. Buangnya pelan-pelan. Tarik. 1, 2, 3. Jadi pada saat dia lepas, kita raba. Jangan ketawa. Kalau ketawa keras ya Pak ya. Iya. Nah, tarik napas dalam. Buang perlahan gini ya. Dalam. Itu napas. Saya gantikan kalau ketawa. Ayo, tarik napas dalam. Ya, buang 1, 2, 3. Enggak, kita ya ketawa. Nah, pada orang normalnya tidak berapa. Jadi caranya gini ya. Berapa? Ini teraba sih kan lihat lurus. Dah. Sekarang hepar renal kiri. Kanan. Sekarang limpa. Lien. Limpa.
pasien. Untuk limpa di mana? Sini ya. Sama nggak limpa dengan limfa? Bedanya apa? Apa bedanya? Apa bedanya? Limfa? Pasien D. Ada yang pernah DBD enggak? Kebanyakan biasanya itu didapatkan pada pasien yang ini kaitannya dengan proses sel darah biru. Caranya kita periksa adalah tangan yang tidak dominan. Coba ada di sebelah sini, kita angkat. Kita angkat ya. Tarik napas dalam, Pak. Limpa. Turun dikit celananya. Iya. Ayo, sudah. Nih. Ini kita tarik di sini ya. Nih, ini kita dorong ke atas. Kemudian tangan yang dominan taruh di sini. Coba tarik napas dalam, Pak. Tarik lagi, buang. Perlahan. Oke, sekali lagi tarik. Buang perlahan. Oke, terus kita raba. Apakah teraba pembesaran limfe atau tidak? Pada orang normal ini tidak teraba. Ya. Sama di ginjal juga. Di ginjal agak ke bawah dikit. Ini coba miring dikit. Kita miringkan pasien. Oke. Kita tarik di sini nih. Terus Pak tarik nafas dalam. Buang. Palpasi. Nah, pada orang ini teraba karena dia orang kurus. Nggak teraba. kelihatan tetap. Nah, seperti itu ya. Sekarang apa lagi? Palpasi limpa, palpasi ginjal sudah. Sorry, nyeri ketuk pada daerah ginjal. Caranya adalah coba baring, mari. Apa baring? Tengkurap. Caranya kita adalah, kenapa diketuk di sini? Dia adalah daerah dorsoventral, kan? Ginjal itu letaknya bukan mengambang di dalam abdomen, tapi dia agak ke belakang ke tulang punggung, tulang belakang. Jadi caranya kita tekan begini, kurus kita pukul. Sambil melihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ya. Bogun. Aman ya. Kiri kanan. Aman ya. Sudah. Ngomong aja ya. Terus Wah, nggak normal. Tindalnes yang bisa dipahami di palpasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan asites. Enggak, yang nama itu. Nah, pada pemeriksaan asites, apa lagi ya? Lupa. Sorry ya, lagi konsentrasi, lagi puasa. Jadi jangan terlalu banyak bicara ya. Puasa saya minum, kalian yang berdosa. Jangan ya. Jadi caranya adalah, pemeriksaan pada pasien asites. Apa itu asites? Penumpukan cairan di dalam rongga peritoneum. Biasanya digunakan untuk memeriksa seberapa banyak cairan yang ada di dalam rongga peritoneum. Caranya kita biarkan pasien dalam posisi tidur pertama, kemudian ambil daerah medialnya, kemudian kita palpasi dari daerah medial ke lateral, dari kiri dan kanan. Sambil memperhatikan perubahan bunyi dari timpani ke peka. Pada daerah yang tidak ada air itu akan air cairan. Semakin ke daerah lateral, maka kemungkinan akan terdengar suara peka. Pada saat kita sudah dengarkan suara peka, kita beri tanda. Apa tanda ini maksudnya? Tanda ini berarti inilah batas cairan yang ada di dalam rongga peritoneum. Kita lakukan di kiri dan kanan. Setelah itu kita miringkan pasien. Jika kita di sebelah kanan, kita miringkan pasien ke arah kiri. Caranya, kamu diam-diam saja. Umpamakan kok pasien gendut ini. Nah, kita miringkan. Kemudian kita tunggu selama 30 sampai 1 menit. Kemudian kita palpasi lagi dari daerah medial ke lateral atau daerah atas ke bawah.
sambil memperhatikan di mana posisi tim dari timpani ke Peka. peka. Sekali lagi timpani itu menandakan daerah kosong tambah cairan, peka itu menandakan adanya Cairan. ini namanya shifting Cairan. ya. Udah. Kemudian Peka cairan. Timpani kosong. pemeriksaan APP. Apa itu APP? Appendix. Apa itu appendix? Hmm? Apa itu appendix? Hah? Ya. Appendix. Dia kan nggak APP. Appendicitis, nama penyakitnya adalah appendicitis atau adanya infeksi pada PP. Katanya, oh habis makan cabai, benar nggak? Benar nggak? Habis makan cabai, makan cabai, dioperasi ternyata banyak cabai nih dalam susunya. Itu ada seperti itu? Ada. Bohong. Ya. Jadi kemungkinan ya namanya penyakit infeksi adalah ada beberapa cara pemeriksaannya. Biasanya pasien ditandai dengan masuk dengan keluhan nyeri pada abdominal sebelah kanan. Nah, bedakan ya antara APP dengan PU. Kalau fisika orang dengan infeksi saluran kemih, perempuan yang sering ini ISK, tekan daerah sini. Nah, Gua nggak sering. Gimana Kalau SMA? APP di sini. Ya. Di Appendix ada di sebelah sini ya. Di iliaka, datanya sedikit. Iliaka di sini. Jangan ketawa, keras. Oke, yang pertama adalah kita lakukan McBurney sign. McBurney sign. Nah, McBurney sign itu adalah ada di sepertiga antara umbilikus dengan iliaka. Sepertiga bawah ya. Ini kita umpamakan ini iliakanya di sini. Maka dia daerah di sini. Ini adalah tanda McBurney. Bagaimana cara pemeriksaannya? Harta karun. Harta karun. Jangan tahu banget. Oke, caranya adalah kita tekan daerah sini nih. Di McBurney-nya kita tekan, kalau ini nyeri tekan, berarti kemungkinan pasien mengalami APP. Satu. Yang kedua adalah rebound tenderness atau tanda number signs. Yang kedua, rebound tenderness atau Blamber signs. Caranya adalah kita tekan di sebelah kiri dengan cepat dan dalam, kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Coba lepaskan secara cepat. Ya. Yang sakit di mana? Yang sakit di sebelah kanan. Kanan. Ya. Tekan sebelah kiri, ditekan ya, terus langsung cabut. Pelan cepat, yang nyeri adalah di sebelah kanan. Oke, itu adalah rebound tenderness. Kemudian yang ketiga adalah Robson signs. Nah, Robson signs hampir sama dengan Blamber signs. Kita tekan darah sini, kemudian akan teraba tegang dan nyeri, ya. Ini Robson signs. Kemudian ada Pessoa signs. Pessoa signs posisinya coba kepala di sini ya. Coba miring. Miring. Nah, kemudian ini kan lurus nih. Kemudian Balet. miring saja. Kemudian coba ini kita tarik ke belakang nih. Coba ini. Nah, kalau kita tarik ke belakang dan nyeri, berarti ini adalah Robson signs. Ya. Pessoa signs. Jadi Pessoa signs. Pessoa signs. Nah, dia akan nyeri daerah Kanan bawah. kemudian yang selanjutnya balik Appendix. obturator signs. Namanya apa? Itu.
Balik. Luruskan lagi. Enggak, lurus. Lurus, Jar. Lurus. Lempang. Obturator sains nih, kita angkat. Operator. Nih gini. Kemudian kita luruskan nih. Lurus. Lope. Nah, kalau ada nyeri di sini berarti obturator sainsnya positif. Ya. Udah, itu untuk pemeriksaan APP. 1 McBurney, Blamber Science, Robson Science, Poswas Science dengan obturator Science. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada pasien BPH. Ada berapa sains sudah? BPH, benigna prostat hiperplasia. Hanya dilakukan pada pasien laki-laki karena perempuan tidak memiliki prostat. Biasanya dilakukan adalah ini tapi yang kita lakukan. Kita lakukan pemeriksaan namanya colok dubur. Jadi caranya pasien ini kan masuk nih. Orang dengan misalnya ada BPH, ini berlebihan sih nanti. Benigna prostat hiperplasia khususnya pada laki-laki ya, yang hanya laki-laki yang punya. Kita masukkan tangan pakai jeli, tarik nafas, kemudian di arah jam berapa ya? 45 derajat. Masukkan, kemudian kita raba. Akan teraba kasar jika terjadi pembesaran prostat. Ya, akan teraba kasar. Itu namanya colok dubur. Dubur. Udah. Hernia nggak usah ya. Hernia nggak usah dilakukan. Itu jarang. Hernia mah tinggal dilihat inspeksi di mana ada bonggolannya. Kalau ada hernia umbilikal, ada hernia skrotalis, dan ada hernia diafragma. Ada di sini yang hernia atau yang inguinalis. Yang sering nih. Jadi hernia itu ada di umbilikus. Ada nggak yang pernah lihat di sini umbilikusnya keluar kayak gini nih? Apa sih namanya? Apa sini? Gitulah. Itu namanya hernia umbilikus. Ada yang di sini hernianya inguinal. Ada yang di skrotumnya. Di skrotumnya dia membesar sebelah. Biasanya karena apa? Peningkatan intraabdominalis. Kenapa? Pernah lihat? Karena ada peningkatan tekanan intraabdominalis, bisa karena dia mengangkat berat. Oke, ada pertanyaan?